Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel ini. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan video tutorial lagi, yaitu video terkait masalah OLT yang telah saya unboxing kemarin, yaitu OLT JIPON HSGQ tipenya G012ID ya. Di sini ini OLT-nya, dan pada video kali ini saya akan setting atau konfigurasi menggunakan VLAN. Jadi ini saya konfigurasi menggunakan VLAN ya. Dan sebagai testingnya nanti di sini saya ada MikroTik RB750 GR3 untuk kita testing nanti setelah selesai kita konfigurasi VLAN pada OLT JIPON ini. Nah, seperti apa konfigurasinya? Terlebih dahulu saya colokkan kabel LAN ke MikroTik ya, dan ke OLT. Di sini saya hubungkan dulu sumber internetnya via Ether 1. Terus itu pada Ether 3 sebagai uplink OLT saya hubungkan ke GE1 ya pada OLT seperti ini. Nah, nantinya setelah kita selesai konfigurasi, kita colokkan kabel fiber ke PON 1 untuk kita testing nanti. Tapi sebelum itu, ini saya tidak colokkan dulu ya, karena kita belum melakukan konfigurasi. Setelah itu, di sini cuman kita butuh dua kabel LAN yang mengarah ke MikroTik. Setelah itu kita butuh lagi kabel LAN yang mengarah ke OLT untuk kita remote, dalam hal ini konfigurasi OLT-nya via komputer. Jadi saya hubungkan saja ke GE4 ya. Nah, di sini topologinya cuman dua kabel LAN yang kita butuhkan, yang satu sumber internet dan yang satu untuk uplink ke OLT-nya. Untuk remote OLT-nya kita cuma butuh satu Ether ya, karena membawa service, yaitu beberapa service VLAN. Jadi untuk konfigurasinya, namun sebelum itu saya perlihatkan dulu seperti apa topologi konfigurasinya nanti. Oke, kita lanjut saja ke komputer dulu. Oke, sebelum kita lanjut konfigurasi OLT-nya, saya perlihatkan dulu seperti apa dan bagaimana topologinya pada saat kita konfigurasi nanti. Nah, sebenarnya saya sudah perlihatkan tadi ya, kita colokkan kabel LAN kemana dan kemana. Tapi untuk lebih jelasnya saya perlihatkan lagi seperti ini topologinya. Nah, di sini topologi settings OLT JIPON HSGQ tipe G02ID ya. Di sini sebagai sampel saya menggunakan MikroTik RB750 GR3. Pada Ether 1 saya hubungkan ke internet, tadi saya sudah colokkan, dan Ether 3 saya hubungkan ke OLT via GE1 ya. Terus itu, ini pada GE4 saya hubungkan ke komputer saya saat ini, dan dari PON 1 sebagai sampel kita hubungkan ke ODP ya, dan dari ODP kita salurkan ke ONT yang ada di klien atau di pelanggang. Nah, seperti ini topologinya. Terus itu kita lanjut di penjelasannya ya. Dan penjelasan dari topologi yaitu PON 1 dan PON 2 merupakan output ke ODP. G1 ya input dari MikroTik yang membawa service VLAN 10 untuk manajemen, VLAN 20 untuk hotspot, VLAN 30 untuk PPOE, VLAN 40 DHCP. GE2, GE3, dan GE4 sembarang saja sih kita colokkan kemana yang tadi itu untuk konfigurasi OLT-nya. Untuk IP default OLT JIPON HSGQ yaitu 192.168.99.1 ya. Nah, setelah itu kita langsung saja masuk di konfigurasi OLT-nya. Selanjutnya saya masukkan IP ya, supaya satu segmen dari komputer ke OLT saya dan bisa saya akses web manajemennya. Kita masuk dulu di control panel seperti biasa ya. Kita masuk di properti IP versi 4. Kita masukkan IP-nya 192.168.99.525 ya. Komputer saya dapat IP 25. Lalu kita oke. Selanjutnya kita buka web browsernya dulu. Kita masukkan IP 192.168.99.1 ya. Lalu kita enter. Dan seperti ini tampilan web manajemen dari OLT JIPON HSGQ.
Kita masukkan username dan password. Password username-nya root, passwordnya admin. Dan kita sudah sukses masuk di web manajemen dari OLT HSGQ. Seperti ini ya tampilannya. Dan kita lihat di sini fontnya belum saya colokkan ya. Untuk uplink-nya ini sudah berwarna, artinya sudah saya colokkan. Ini GE1 untuk ke Mikrotik, GE4 untuk ke komputer saya untuk konfigurasi. Seperti ini. Selanjutnya untuk konfigurasinya langsung saja kita masuk di tab menu VLAN yang ada di sini. Kita klik saja ya. Lalu kita fokus ke sini VLAN transparan, kita disabel saja. Lalu kita apply. Dan maka akan muncul VLAN list yang ada di sini ya. Selanjutnya kita tambahkan VLAN sesuai dengan topologi yang telah kita tentukan tadi, yaitu VLAN 10, 20, 30 dan 40. Untuk membuatnya kita langsung saja klik tombol create di sini. Kita buat VLAN. Kita buat VLAN 10, 20, koma ya pakai koma, 30 dan 40 seperti ini. Selanjutnya targetnya kita arahkan atau centang pon 1 dan pon 2. Untuk uplink-nya kita colokkan tadi ke GE1 ya. Ini bisa kalian centang juga, tergantung kebutuhan kalian ya. Karena pada dasarnya topologi yang tadi saya cuma menggunakan GE1 untuk uplink dari Mikrotik ya, saya cuma centang GE1 saja. Untuk anti-gate-nya tidak usah diapa-apain, biarkan saja default seperti ini. Habis itu kita langsung saja apply ya. Dan di sini sudah terbuat 4 VLAN, 10, 20, 30 dan 40. Dan ini di description-nya belum ada nama ya. Ada baiknya kita kasih nama supaya kita tidak bingung. Ini VLAN 10 service-nya apa, VLAN 20 service-nya apa. Jadi kita kasih deskripsi dulu ya. Caranya kita masuk di settings, lalu settings description. Lalu kita kasih nama. Ini VLAN 10 manajemen ya. Kita apply. Dan ini sudah kita ketahui VLAN 10 itu merupakan VLAN manajemen. Dan untuk selanjutnya ini saya skip videonya ya, saya percepat untuk mempersingkat durasi, tapi caranya sama saja. Oke, di sini deskripsinya sudah kita uraikan ya. Dan saya anggap untuk konfigurasi VLAN-nya sudah selesai untuk di tab menu VLAN. Selanjutnya kita langsung saja masuk di tab profile. Dan di sini langsung masuk di tab DBA profile ya. Dan kita lihat sudah ada satu DBA profile. Kita tidak bisa menambahkan atau bagaimana. Pokoknya ini sudah ada default ya. Jadi tidak usah diapa-apain. Ini sudah ada defaultnya. Langsung saja kita masuk di line profile. Dan di sini sudah ada line profile default juga. Selanjutnya kita langsung saja buat line profile baru. Caranya kita di sini klik tombol add, lalu ada jendela baru. Kita buat untuk line profile yang baru. Kita kasih nama line VLAN ya. Profile ID-nya 1, tipenya GPON, mapping mode VLAN, TR609 manajemen mode disabel saja, TR609 IP interface tidak usah diapa-apain, biarkan saja default seperti ini. Lalu untuk traffic containernya kita add ya. DBA profile ini sudah ada satu, lalu kita apply. Habis itu di jamnya, jam portnya kita add juga. Lalu jam port ID 1, modenya mode VLAN ini seperti ini ya, biarkan saja default. Mapping ID 1, terus VLAN ID sesuai topologi yaitu 10, 20, 30 dan 40. Kita tambahkan satu-satu ya. Kita mulai di VLAN 10. Habis itu kita apply. Kita apply lagi dan add sukses. Seperti ini ya. Dan sudah ada line VLAN yang telah kita buat tadi. Selanjutnya untuk menambahkan VLAN 20, 30 dan 40, kita langsung saja masuk di view details.
Dan nampak jelas di sini ada VLAN ID 10 ya, seperti ini. Untuk menambahkan VLAN ID 20, 30 dan 40, caranya kita klik tombol add saja di sini. Jamnya 1, modenya VLAN, mapping ID 2, berarti 20. Kita apply dan secara otomatis sudah kita tambahkan ya. Kita skip saja karena pada dasarnya metodenya sama ya. Kita menambahkan 2 VLAN lagi, yaitu 30 dan 40. Kita add. Oke, di sini saya sudah menambahkan 4 service VLAN ya, 10, 20, 30 dan 40. Nah, setelah itu kita langsung saja save all change. Kita klik ini dan otomatis VLAN-nya sudah ada kita buat di dalam ya. Kita klik view details lagi. Dan di sini sudah otomatis ya. Oke, kita tutup. Dan selanjutnya kita langsung saja masuk di menu advance. Dalam hal ini kita akan terapkan automatic line VLAN ini pada saat kita colokan ONT. Kita masuk di menu advance. Selanjutnya di bagian menu sistem kita klik di network interface. Nah, pada network interface ini sudah ada VLAN 1 ya. Dalam hal ini kita remote atau kita bisa membuka web manajemen dari OLT ini via IP yang ini. Nah, untuk menambahkan IP VLAN 10 supaya bisa kita remote tanpa mencolokkan lagi kabel LAN, jadi kita menggunakan VLAN 10 untuk manajemen. Caranya kita tambahkan IP yang baru ya. Sini kita klik tombol add inbound interface. Terus di sini ada jendela baru. Kita masukkan tipenya IP versi 4. IP address-nya semisal di sini ya, semisal 192.168.10. Angka saya mulai angka 2 saja ya untuk remote OLT ini. Karena saya menggunakan service VLAN 10 dengan IP 192.168.10.1 untuk gateway-nya. Selanjutnya IP mesh-nya ya seperti biasa 255. Dan jangan lupa ini VLAN ID-nya, VLAN 10 untuk VLAN manajemen. Setelah itu kita sudah isi seperti ini, kita langsung apply saja ya. Dan secara otomatis untuk IP VLAN 10 sudah kita tambahkan. Jadi ini IP VLAN 10 bisa kita remote di luar jaringan ya dengan menggunakan VPN dan kita redirect ke IP ini, maka akan otomatis terbuka web manajemen dari OLT HSGK kita. Selanjutnya ini belum bisa kita membukanya ya karena IP route-nya kita belum tentukan. Selanjutnya kita tentukan saja dulu. Kita masuk atau kita klik tombol settings. Lalu kita tambahkan IP gateway-nya 192.168.10.1. Seperti ini, langsung saja kita apply. Oke, sudah sukses ya. Setelah itu kita langsung saja masuk di system time. Kita setting juga ini manual atau otomatis ya. Saya pilih otomatis saja. NTP-nya pun sudah secara otomatis. Setelah itu kita langsung saja apply. Dan time zone-nya ini berbeda ya. Karena kebetulan saya berada di Makassar, jadi saya pilih Asia Makassar. Kita klik tombol settings, lalu kita pilih ini berdasarkan update ya, Asia Makassar. Lalu kita apply. Ini belum berubah ya. Nantilah, mungkin pada saat kita restart atau kita save akan berubah nanti. Tapi ini kita lanjut saja karena kita sudah setting time zone-nya. Selanjutnya kita langsung saja masuk di sini user management ketika kita menambahkan user dan password yang baru untuk login ke sini. Saya tambahkan user baru. Di sini saya kasih nama, passwordnya, user right-nya kita pilih admin, angka 1 saja, user admin. Kita kasih saja nama admin ya. Untuk description-nya kita apply. Dan di sini sudah ada ya 1. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk di phone manajemen. Dalam hal ini kita akan terapkan otomatis line profile yang telah kita buat tadi. Caranya pada phone manajemen sini
Kita klik phone settings, lalu di sini ada phone 1 dan phone 2. Setelah itu di sini kita fokus pada authentication type. Di sini ya. Untuk phone 1 auto. Selanjutnya kita klik tombol settings di sini. Nah, di sini authentication type auto. Line profile name ini diarahkan secara otomatis yang default tadi ya. Karena kita mau arahkan ke line profile yang telah kita buat tadi, maka kita pilih line VLAN. Untuk service profile name, biarkan saja default karena cuma ada satu. Habis itu kita apply. Dan secara otomatis line profile yang telah kita buat tadi akan diarahkan atau terregistrasi masuk ke ONT ketika kita mencolokkan ONT baru ya. Dan kita juga settings untuk di phone 2. Kita pilih line profile name yaitu line VLAN. Ini seperti biasa yang tadi, langsung saja kita apply. Nah, sampai di sini untuk konfigurasi OLT HSGK saya anggap sudah selesai ya. Tapi jangan lupa di save supaya tidak hilang pengaturannya. Di sini kita langsung saja save configuration. Oke. Nah, sampai di sini konfigurasi OLT GPON HSGK yang 2 port ya. Nah, jika kalian mengalami kendala terkait video yang saya bagikan di video kali ini, sertakan saja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan konten-konten terbaru di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, oke? Dan untuk tahap pengetesannya akan ada di video selanjutnya ya. Jadi jangan lupa subscribe. Oke, sampai di sini.